Saya kembali lagi di sini ada Natasha. Tadi dia belum selesai menjelaskan tentang proyek dia di Bantar Gebang ya. Coba singkat aja apa aja proyek kamu di Bantar Gebang. Jadi yang pertama kita fokus untuk renovasi sekolah alam, Renovasi yaitu sekolah. sekolah gratis, lalu Sekolah mengajarkan gratis. anak-anak Mengajar bermimpi. anak-anak Kita bermimpi. membuat buku mimpi saat itu. Oke. Dan untuk selanjutnya aku juga mengajarkan seperti bahasa Inggris dan juga cara cuci tangan yang benar. Karena kan mereka terkadang habis mengais sampah mereka langsung makan seperti itu. Jadi edukasi non akademis dan juga akademis. Dan untuk orang tuanya dua hal, yaitu untuk bapak-bapaknya saya mengajarkan mereka untuk membuat kolam lele dan juga berkesinambungan dengan ibunya saat sudah panen membuat abon lele. Kamu ngajarin kolam lele, memang kamu ngerti tentang lele? Jadi ini merupakan hal baru buat saya juga. Untuk mengajarkan ibu-ibu juga membuat abon lele, itu sebelumnya saya juga browsing di internet, di YouTube, bagaimana cara membuat yang baik. Jadi kamu belajar dulu, baru kamu ngajarin? Iya, tapi yang sebenarnya saya tekankan di sini adalah bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar. Karena kan memang background saya sebagai anak bisnis, saya kuliah bisnis, dan saya melihat kondisi di sana membutuhkan skill dan juga edukasi yang lebih baik. Jadi kembali lagi apa yang saya bisa berikan, apa yang saya punya, ya, itu yang saya ajarkan. lagi ke masyarakat. Oke. Iya. Saya punya pertanyaan sama kamu. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama gini. Ini kan Miss World ya. Iya. Artinya apalagi dia menangnya Beauty with Purpose. Purpose itu artinya ya dia cantik tapi harus ada tujuan. Pertanyaan saya gini. Kalau seandainya kamu tidak ikut Miss World ini kan Bantar Gebang, tempat penimbunan sampah. Udah pasti di sana wanginya luar biasa. Ya, kamu datang ke sana, kamu ngajarin anak-anak ini. Nah, kan cantik dengan tujuan. Apakah tujuan kamu melakukan ini hanya untuk supaya menang di Miss World, atau memang kamu orangnya suka membantu anak-anak miskin dan sebagainya ngorek-ngorek sampah begitu? Ya tentunya tidak, karena memang sebelum saya mengikuti dari awal Miss Indonesia, saya sudah bergabung di komunitas sosial di daerah Bekasi di mana saya tinggal, yaitu City Changer Community. Jadi memang kita fokus. Kapan itu? Dimulai dari tahun 2009 saya join. 2009 itu setelah Miss Indonesia-nya kapan? 2016. 2016. Kamu udah join dari 2009? Iya, dan sebenarnya alasan saya menyukai kegiatan sosial itulah yang menginisiatifkan saya untuk mengikuti ajang Miss Indonesia. Karena saya melihat bahwa ajang Miss Indonesia bukanlah sebuah ajang kecantikan saja, tetapi yang fokus untuk kegiatan-kegiatan sosial, apa yang bisa kita berikan untuk sesama. Nah, di 2009 Indonesia. itu apa yang kamu lakukan? Saat saya join dengan community sosial di Bekasi, yang saya lakukan adalah sebenarnya hal-hal simpel yang bisa semua orang lakukan. Seperti contohnya membagikan makanan, lalu membagikan pakaian juga. Dan kalau misalnya Valentine yang saya sangat ingat, Valentine kan adalah kasih sayang, hari kasih sayang. Nah saat itu saya bersama dengan teman-teman terjun ke lapangan, membagikan coklat, hadiah-hadiah untuk petugas-petugas jalanan sebagai mengapresiasi kerja tapi mereka. Kan ini hal yang berbeda dengan kamu turun ke Bantar Gebang, di mana banyak orang yang, di mana di situ tuh bau loh ya tempatnya ya, dan itu banyak anak-anak yang memang harus diajarin. Itu kan beda sekali dengan kamu bagi-bagi permen dan coklat pada saat Valentine. It's two different things. Iya, selain itu sebenarnya saya juga dengan komunitas saya juga mengajar anak-anak jalanan. Jadi memang itu adalah rutinitas yang kita lakukan setiap minggunya. Saat saya kos pun di daerah BSD, kita juga mencari anak-anak jalanan untuk bisa kita ajarkan. Jadi memang saat saya terjun ke Bantar Gebang, melihat lagi apa ya yang kita bisa berikan. Jadi menurut kamu bahwa ini dilakukan bukan karena kamu mau ikut Miss World, tapi memang kamu secara pribadi suka membantu orang-orang seperti itu. My next question is simple. Sekarang Miss World sudah selesai. Apakah kamu tetap akan ngajar di Bantar Gebang itu atau sudah selesai? Sampai kapan? Karena saya bersyukur saya tinggalnya juga di Bekasi dan jarak sama sekali tidak menjadi permasalahan juga, dan itu juga merupakan komitmen saya secara pribadi untuk terus melanjutkan apa yang telah saya berikan di sana. Karena kan kalau misalnya bisa dilihat edukasi dan skill bukanlah hal yang instan yang langsung dampaknya terasa untuk masyarakat Bantar Gebang, tetapi memiliki membutuhkan proses. Dan saya juga sudah bilang ke warga Bantar Gebang bahwa saya sangat ingin untuk membantu keterusannya, dan saya ingin melihat bahwa usaha ini sustainable untuk selanjutnya. Sampai sekarang masih suka ke sana? Iya, saya karena baru pulang dari Miss World, jadi sudah merencanakan untuk kembali ke sana. Untuk kembali ke sana, berarti ini akan diteruskan? Iya. Proyeknya akan diteruskan. Oke, kita lihat ya benar tidak proyeknya diteruskan tidak kan? Maksudnya jangan cuma gara-gara Miss World jadi begitu kan? Basicnya seperti itu. Nah, itu Bantar Gebang, pada saat kamu pertama kali menginjak Bantar Gebang, what is in your mind in the first 5 minutes you're there?
Sangat parah, sangat ironis karena kalau misalnya bisa dibayangkan Bantar Gebang itu adalah seperti puncak. Misalnya kita ke puncak ada gunung-gunung di sebelah kanan kiri, tetapi gunung itu gunung sampah. Jadi benar-benar saat saya memiliki kesempatan juga untuk menaiki gunungan tersebut, itu sangat bau. Bisa dibayangkan kalau misalnya truk mobil sampah saja lewat baunya seperti apa, dan ini berkali-kali lipat dari situ, dan ada belatung di mana-mana, dan saya rasa bahwa tempat ini bukanlah merupakan hal yang layak untuk orang tinggal. Untuk orang bekerja di situ sudah tidak layak, apalagi untuk orang tinggal di tempat itu. Tetapi itulah yang dialami oleh masyarakat Bantar Gebang. Mereka tinggal di kaki gunung sampah tersebut, tidak jauh, mungkin hanya sekitar 100 meter dari tempat itu, dan mereka jalan setiap harinya bekerja, dan itulah setiap hari. 100 meter itu bau di sana? Iya, tetap kecium. Apalagi kalau misalnya hujan, langsung baunya tambah parah biasanya. Dan kalau misalnya sampah itu tuh mengeluarkan gas. Jadi memang itu yang membuat tambah parah. Dan 5 menit pertama kita akhirnya sudah mulai terbiasa. Kalau misalnya awal-awal sangat bau, cuman pas di situ akhirnya baunya nempel di kita. Jadi kalau misalnya kita pulang, kita juga akan tetap bau. Baunya nempel? Iya. Oh ya? Betul, karena memang itu benar-benar sangat menyengat, dan ya pada akhirnya kita yang akhirnya jadi bawa sampah juga kalau misalnya kita pergi, kita kembali ke mobil. Akhirnya nantinya, waktu itu saya punya pengalaman lucu. Jadi setelah saya dari Bantar Gebang, saya ada meeting di kantor, dan orang-orang di kantor benar-benar nggak mau deket-deket saya karena baunya nempel. Yes, smell bad. Oke. Ya kita harapkan itu terus berjalan lanjut. Kamu mau bawa bupati siapa lagi? Enggak Pak, saya sakit hati. Kenapa? Saya udah jelasin pakai whiteboard, terus Bapak nggak tahu udah punya sendiri. Iya. Hancur hati saya Pak. Saya lebih sakit hati lagi. Kenapa? Suruh kawin sama Kliwon. IPA itu Pak. Itu IPA ya? IPA. Udah kerja di kita dia? Udah kerja, udah diterima Pak, udah di ACC. sudah. Lumayan Pak, dia nggak minta gaji gede Pak. Iya. Murahan kok itu anaknya. Yang penting kerjanya bagus ya Pak ya. Oke Pak, di sini saya punya berita lagi nih Pak. Di sini ada Plago. Bapak tahu Plago nggak? Enggak lah. Saya nggak tahu sih Pak. Viral loh Pak videonya. Saya nggak pernah lihat yang viral-viral. Saya handphone aja nggak punya kok. Oh, orang kaya nggak punya handphone ya? Saya nelpon, sekretaris saya nelpon dong. Oh gitu. Asisten saya nelpon. Makan yang makan asisten saya kebanyakan. Oh iya. Bapak nih saking kayanya makan, ayamnya yang nyamperin. Luar biasa. Apa? Ngomong. Aca tahu Plago? Enggak Tahu. juga, jangan Tuh, bohong tahu, kamu. tahu. Tahu nggak? Iya, yang videonya sudah viral, yang dari anak-anak jalanan. Ya, Ya, itu videonya adalah sudah viral, pengamen. kan dia ngomong tadi. Pengamen. Ya udah sih kalau udah tahu mah, pengamen orkestra dari Bandung. Videonya udah viral banget. Bapak mau tahu nggak? Ini saya kasih tahu aja ya. Videonya? Iya, videonya. Oke, kita Ini lihat saya kasih videonya. lihat dulu videonya. Ini. Oke, saya udah lihat. Nah itu menarik tuh, itu perlu dicatat tuh. Itu kalau ngamen seperti itu bagus ya, karena dia berseni, berkualitas. Jangan ngamen kecek-kecek pakai paku. Iya, kita ngamen kecek-kecek pakai paku. Kita bukan kasih karena kesian, kita kasih karena takut mobil dibaret. Iya nggak? Iya kan? Tapi kalau mereka rame-rame begitu, ngasih duitnya berapa? Ya, makanya Pak kalau misalkan Dan kayak rame-rame, anak band, kenapa tuh? kayak kagak bagi-bagi ya. Gitu ya Pak ya? Iya. Bener. Nah, Bapak suka nggak? Suka. Karena Bapak suka, langsung saya hadirkan di studio ini Pak. Pengamen paku itu. Bukan. Yang orkestra tadi. Oh, yang orkestra tadi. Plago, Pak. Ada? Ada. Aca Coba. mau lihat? Mau. Langsung saja kita sajikan. Ini dia Plago.
Keren. Boleh kesini semuanya Boleh, Plago. Sini, ya. Masih muda-muda ya. Alatnya buang aja nggak apa-apa Jangan ya? dong. Disimpan. Oh disimpan. Simpan Nanti pada kan kita tempatnya. gantiin kan, kalau dibuang kita gantiin. Oh iya, oh sapu nenek-nenek itu. Oh sapu ya waktu Ha-ha. itu. Silakan. Namanya siapa? Arizona. Saya catat Siapa? ya. Arizona. Arizona. Oke, Arizona. ini Barkaras. Barkaras. Arizona. Tibi. Barkaras. Bilal. Bilal. Tibi. Bilal. Hah? De. Hah? Nama kamu, nama kamu. Dedi. Nama kamu bukan nama dia. Nama kamu. Nama kamu bukan nama bos saya. Didi. Namanya siapa? Ah, kalau gitu masih nggak apa-apa. Coba nama lengkapnya siapa? Ini Kalau dia masa bilang, lalunya Mbak. Masa lalunya Mas Dedi. oh masa lalunya saya. Itu tadi yang Penangnya saya gampar yang krempeng-krempeng gitu nggak? belum Pak. Belum ya? Ya silakan. Silakan. Duduk. Duduk semuanya Duduk. Plago. Aca boleh duduk di Aca sini. juga boleh duduk. Oke. Plago. Iya. Plago. Tadi lagu apa itu? Bon, Victory. Iya, betul. Oh, keren. Belajar di mana? Tunggu dulu. Kenapa namanya Plago? Namanya Plago itu ngarang sendiri sih sebenarnya. Jadi singkatan. Singkatan dari Tempat kita nongkrong. tempat nongkrong apa? Jadi kita nongkrong itu depan satu buah mini mall dulunya di Bandung. Namanya Namanya Planet Dago. Planet Dago. Oh, Planet Dago, Plago tuh. Oh, jadinya Plago. Terus belajar dari mana ini? Orkestra ini. Kalau belajar, justru saya juga masih belajar sama dia. Dia juga masih belajar sama yang lebih senior lagi. Jadi kita intinya kita belajar dari temen ke temen lagi gitu. Nggak ada guru atau apa, nggak kayak les apa lagi, mana mungkin. Otodidak Bisa les lah orang gitu ya. Dapet uang juga dapat dari ngamen kan. Ini yang ininya siapa? Apa ada ketuanya gitu nggak? Leadnya siapa? Leadernya siapa? Nggak ada, jadi kita saling ngisi aja. Saling ngisi aja gitu. Saling ngisi aja. Berarti kalau misalnya dapat uang, nah pokoknya bagi rata langsung. Ya gitu. Bagi rata. Nah ini kan Anda langsung mepet ya duduknya ya, nggak apa-apa. Ini dia namanya siapa ya? Nggak apa-apa, normal. Arizona. Bukan, ini Zulkifli. Zulki Bilal. Bilal, oh iya Bilal. Gila. Namanya kayak pemain bola semua ya. Oke. Nah terus ngamen sejak Kecil. ngamen sejak kecil? Semuanya? Iya. Oh ya? Semuanya Apalagi ngamen ini, sejak kecil? kalau saya dari SMP. Baru mulai ngamen Baru dari mulai. SMP. Berarti memang- Sambil sekolah SMP gitu. Tapi kalau ketemu berlima ini jadi orkestra ini sejak kapan? Oh masih Tahun 2009, 2008, 2009. 2008, 2009. Lalu viralnya baru kemarin berarti ya? Iya. Kemarin jadi viral. Oke. Kita break dulu, nanti kita tanya-tanya lagi. Kamu yang break aja. Baik Pak, nanti akan kita tanya-tanya bersama Plago dan juga Miss yang cantik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.